Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah dalam semua tingkatannya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Sekda, jajaran Prokopicam yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka malam Lailatul Ijtima yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Semarang rahimakumullah. Beli bawang bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang kota Semarang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini masih menguatkan tekad untuk bisa berangkat. Sekedar cerita Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya diminta dokter untuk istirahat, untuk opname di rumah sakit. Karena badan saya sudah terlalu drop. Setelah selesai acara di Surabaya, saya harus berangkat ke Kalimantan. Saya ada acara di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Kabupaten Sekadau, lanjut ke Oku Timur. Saya bilang sama dokter, bisa nggak saya tetap berangkat dok? Ini berat Gus. Saya bilang, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau pernah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saya bilang sama dokter, coba dokter ikhtiar saja saya diinfus. Setelah itu kuat apa tidak, nanti kita putuskan. Akhirnya hari Jumat saya diinfus, dan apa yang terjadi, subhanallah, tetap drop. Saya bilang sama dokter, mohon maaf dokter, saya tidak mau mengecewakan banyak orang. Toh saya teringat dengan sabda baginda, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau seandainya saya harus mati dalam keadaan pengajian, itu lebih suka daripada saya mati di rumah sakit. Maka saya bilang sama dokter, saya tetap harus berangkat. Kan keren kalau pengajian gini tahu-tahu Israel datang, telah meninggal dunia dengan tenang, saudara Banser umpamanya. Akhirnya dokter nyerah, saya diizinkan untuk kembali berangkat ngaji. Dari hari Jumat kemarin mohon maaf di Kalimantan, Palembang, Jakarta sampai hari ini. Alhamdulillah, walaupun apa saya tinggal sedikit, tapi kita syukuri. Karena bagaimanapun juga manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Nah Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya begini. Saya tadi habis dari Ambarawa, saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtima. Nah, ketika berbicara Lailatul Ijtima,
Saya ingat guru kita semuanya Al-Maghfurlah yang beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh Allah, Abah Dimyati Rois Syekhina wa Murabbi, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kendal. Bapak Ibu, salah satu guru yang kemudian menginspirasi saya adalah Kiai Syekh Yusuf Yasin dari Blitar. Singkat cerita, Mbah Dim ini sering menceritakan Mbah Yusuf Yasin dari Blitar. Ternyata ada kesamaan. Ketika kemudian Mbah Dim ditanya sama Gus Alam putranya, Mbah, Abah, kenapa kok tiap hari Abah Dim itu memersani YouTube-nya Gus Miftah? Jadi hampir setiap hari Abah Dimyati Rois itu nonton YouTube-nya Gus Miftah sebelum beliau meninggal. Bahkan beliau malamnya meninggal di Semarang di rumah sakit Tegalrejo, sorenya beliau masih mersani YouTube saya. Satu saat Gus Alam iseng, channel YouTube Gus Miftah diganti dengan channel YouTube Gus Bahak. Mbah Dim bilang, ojo diganti kaya Gus Bahak, lah kaya Gus Bahak aku wis iso, tapi lak misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Ketika ditanya, Abah kenapa kok seneng banget sama Gus Miftah? Jawaban Mbah Dim apa? Dulu awal-awal NU di masa perjuangan, masa kemerdekaan, ada seorang kiai dari Blitar namanya Syekh Yusuf Yasin yang mampu menghadirkan malam Lailatul Ijtima dengan ribuan orang. Nah, Mbah Dim bilang, saya hari ini melihat sosok Mbah Yusuf itu ada di Gus Miftah. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Ternyata apa? Begitu Mbah Dim menceritakan Mbah Yusuf, Mbah Yasin Yusuf, saya juga punya cerita tentang Mbah Yasin Yusuf. Usia saya 6 tahun, tahun 1986, 6 atau 5 tahun waktu itu, karena saya kelahiran 1981. Saya lahir di Lampung tapi mbah saya di Ponorogo. Jadi saya kalau punya nasab Miftah Maulana Habibur Rahman bin Muhammad Muradi bin Kiai Muhammad Usman bin Kiai Muhammad Boniran bin Kiai Jalal Iman bin Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhanan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Jadi kalau diurut saya urutan 18 dari Prabu Brawijoyo. Tapi saya malu. Kenapa? Dulu mbah saya Muhammad Besari punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ontowiryo. Ontowiryo ini pendekar NU, pahlawan NU. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo, Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan Simbah itu malu. Kenapa? Mbah saya muridnya Diponegoro, Gus Miftah muridnya Lonte. Jadi saya nggak bangga menceritakan mbah saya. Kalau saya ditanya kenapa harus milih Lonte sebagai jamaahnya, jawabannya sederhana. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau Anda pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti dia langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai mahal goblok. Malah kiai lonte. Baliknya itu ke mahal, jangan ke lontenya. Artinya apa? Begitu perhatiannya Mbah Dimyati Rois terhadap Lailatul Ijtima. Maka kemudian ketika tadi asisten saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtima.
Yang tadinya saya drop banget Pak, saya agak bersemangat. Kenapa? Karena di banyak tempat orang sudah mulai melupakan Lailatul Ijtimai. Padahal mohon maaf, ketika Bapak Ibu pengurus Nahdlatul Ulama menjaga tradisi ini, sama halnya Anda telah menjaga al-muhafadzah alal qadimi sholeh. Menjaga tradisi lama yang baik. Kalau kemudian hari ini orang bilang, teori pengajiannya Gus Miftah itu baru, saya punya prinsip al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Itu bagi saya revisi. Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil ajdadil aslah. Tidak lagi jadid, tapi ajdad yang paling baru. Makanya di mana ruang orang nggak berani masuk, saya masuk. Ada space orang nggak berani datang, saya datang. Coba Anda lihat, di Jakarta itu ada preman paling besar se-Indonesia. Namanya Hercules. Saya manggil dia Maung, dia manggil saya Abah. Anggota preman si Hercules di Jakarta lebih dari 1 juta orang, baik KTA. Tapi apa? Ketika kemudian dialog dengan saya beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan, ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu asyik. Kemudian beliau saya minta untuk sowan Habib Lutfi, bahkan luar biasa beliau diangkat sebagai adiknya Habib Lutfi. Artinya apa? Saya meyakini Lailatul Ijtimai ini akan menjadi kampus sepanjang zaman. Manakala apa? Manakala dikemas dengan cara yang menarik. Sehingga mohon maaf, orang-orang yang tidak kenal dengan Lailatul Ijtimai akhirnya kenal. Walaupun saya sering bilang, kenapa Pak Kiai? Saya itu selalu mengambil ruang dakwah yang dianggap berbeda dengan kebanyakan Kiai NU yang lainnya. Ini kritikan saya terhadap Kiai NU. Kiai-Kiai NU itu mohon maaf, selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Nyuwun sewu Kiai. Ya kalau ikannya itu besar, mending cetul, teri, wader. Sehingga puncaknya apa? Tahun 2000 sekian, ketika saya sowan Abah Lutfi, saya sowan Habib Lutfi dari tahun 2000, sejak saya miskin kuadrat. Tapi luar biasanya apa? Dari pertama kali ketemu sampai hari ini, setiap kali Habib Lutfi berjumpa dengan saya, kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau adalah juragane teko. Coba Anda lihat postingan saya terakhir di Instagram tentang ulang tahunnya Habib Lutfi. Saya tanya beliau, Abah, kenapa dari dulu kok Abah manggil saya juragan? Doale. Usia anak saya 1,5 tahun, banter-banternya ngombe susu. Saya cuma punya uang 50.000. Pilihannya 2. Saya sowan Abah Lutfi tabarukan amplop 50.000 atau 50.000 saya belikan susu untuk anak saya. Saya bilang sama istri saya lebih suka tabarukan kepada Habib Lutfi daripada untuk beli susu anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, hampir tiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Tapi saya ngalah, saya cukup kemasannya saja. Kaleng matamu, kaleng. Saat itu saya sowan beliau. Ini mohon maaf ya, kalau saya harus duduk di atas boyok saya itu sewakitnya minta ampun soalnya ini. Beliau waktu itu duduk di atas seperti ini, saya dipanggil, juragane Miftah kon mlebu. Saya masuk kamar beliau. Beliau duduk, saya pegang kakinya, saya pijiti. Satu kalimat yang sampai hari ini saya kenang adalah, beliau mengatakan begini, ya, Le, kowe sesuk bakal nemoni sawijine zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Ketika mendengar kalimat itu saya ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah, aku. Le mosok dodomu to yuyu. Yang gemuk berharap ya. Tapi saya sepakat, cewek itu harus gemuk. Pelajaran dari kasusnya Lesti. Jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting.
Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Yang tepuk tangan pasti gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Ternyata persoalannya apa? Karena kita selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Artinya apa? Awal pandemi, ketika banyak tawaran acara televisi datang ke saya, semuanya saya tolak. Akhirnya saya dipanggil sama Abah ke Pekalongan. Leh, tak kandani. Wonten dawuh, Bah. Kalau semua acara televisi kamu tolak, ya lumrah saja, wajar saja kalau acara TV dikuasai oleh orang Wahabi. Kenapa? Orang NU itu sudah jarang yang laku di TV, ada yang laku malah kamu tolak. Berangkat dari sini kemudian apa? Saya waktu itu bikin acara Hasanah di Trans 7. Kemudian saya bikin acara di MNC Group, ngobrol bareng Gus Miftah. Hari ini saya punya acara di BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Dan ternyata yang terjadi luar biasa. Kalangan artis dan selebritis yang tadinya tidak kenal Ahlus Sunnah, akhirnya kenal Ahlus Sunnah. Makanya Anda jangan kaget kalau banyak artis menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Dari dulu zamannya Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan saya. Dan hari ini saya punya circle pengajian besar teman-teman artis di Jakarta. Yang terakhir ya, subhanallah, yang ikut janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Kiai NO Semarang, Lucinta Luna. Kata ayu Pak, Mbak Santa rangkul, subhanallah, busine metu. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu? Bahwa NU dengan segala kompleksitasnya harus terus bergerak. Tantangan zaman semakin besar. Tapi saya meyakini misi yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, baik misi keagamaan maupun misi kebangsaan, sampai hari ini masih sangat relevan dan bahkan harus kita pertahankan. Yang pertama, misi keagamaan, menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik dan benar. Makanya bahasanya muhafadzah alal qadimi soleh. Bapak Ibu, Arab Saudi itu sebelum As-Saud berkuasa, mereka dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Sampai kemudian terjadi konsensus antara As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Yang satu pegang pemerintahan, yang satu pegang ideologi beragama Wahabi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi lambat laun menjadi hilang. Pertanyaannya kenapa? Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka hari ini ada bahasa begini, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Ini adalah jelas propaganda kaum Wahabi. Kenapa? Karena kalau nggak ada NU, otomatis Ahlus Sunnah akan gampang untuk dilenyapkan. Makanya jangan kaget kalau ada bahasa Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Mereka nggak bisa membedakan antara sholawat dengan sholawatan. Apa bedanya? Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Yo gondal gandul.
Kotang boleh. Kotangan nggak boleh. Kewer-kewer. Makanya pola ngajinya Lailatul Ijtimai itu Pak, kalau saya baca dalam sejarah itu ya asik, menyelesaikan urusan keagamaan dan kebangsaan yang tadi disampaikan Pak Sekda dengan cara yang enjoy, asik, rileks, menyenangkan. Kenapa? Karena kebetulan orang NU itu rata-rata Sadiliyah. Imam Abu Hasan As-Sadili beliau pernah mengatakan, kalau kamu punya gurumu ra iso gawe guyu, tinggalan minggat. Mosok guru kok gawe susah. Mila napa lah pengajane wong NU niku mesti rata-rata nyenengke. Soale guru besare namanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Mila pengajian santai, kene ngaji Pak Sekda mangan salak. Ngono ki santai, ate mawon. Sekecake Bapak. Masuk cangkemmu, masuk. Cewek sing ngomong masuk kok wetenge gede men to le. Kowe dadi wong lanang aja gede, aja lemu-lemu le. Ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Ya. Kalau yang dibuka di sini memang kayak pentil. Maka nyuwun sewu, begitu urgennya makna Lailatul Ijtimai. Yang tadi badan saya drop, alhamdulillah jadi obat Pak. Karena bagi saya ini menarik. Kota Semarang masih mempertahankan tradisi Lailatul Ijtimai. Mas agak mundur dikit Mas, yang belakang nutup itu, cerewet bae Mas. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Makanya saya niati Pak, saya itu juara ngaji pakai jaket Kiai. Tapi karena badan saya nggak enak, saya pakai jaket. Begitu saya dengar Lailatul Ijtimai, ya udah saya berangkat. Saya minta amaroni Rabbi anuksiro qala la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan saya baca la haula wala quwata illa billah. Supaya saya tahu miftah itu lemah Allah yang kuat. Maka yang lemah harus minta tolong kepada yang maha kuat. Maka sering saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya kasih contoh. Bu, Pak, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter dong. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, dokter itu seharusnya badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang badannya sakit. Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, sering saya bilang, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang. Tapi buktinya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi, berarti nggak aman. Tapi ingat ya, tidak semua polisi kelakuannya bosok kayak Sambo ya. Itu hanya oknum polisi, bukan lembaga polisi secara keseluruhan. Karena bagaimanapun polisi itu penting. Coba kota Semarang tanpa polisi setahun, apa yang terjadi? Banyak barang hilang, perawan meteng tak kandani. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus dong. Wong kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah.
termasuk wong tugu. Ngontrak. Satu lagi yang gara-gara ini saya dilaporkan sama Persatuan Dukun Republik Indonesia. Saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya jual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Berarti gak bisa apa-apa. Makanya alhamdulillah saya dimampukan untuk sowan malam Lailatul Ijtimai. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya meyakini ada keberkahan. Di banyak orang Wahabi tidak meyakini apa itu berkah. Ketika dikatakan al-barokah itu apa? Ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul hasanah. Mereka nggak percaya. Nah, jenengan-jenengan niki iso belajar tabarukan niku napa? Ya dari malam Lailatul Ijtimai niki, Pak. Saya kasih contoh nggih, wah kula lak matur to. Saya di saat saya betul-betul miskin, Habib Lutfi itu sudah manggil saya juragan, Pak. Padahal mbah saya itu sebenarnya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Ragumanan Kiai. Kere kuadrat. Nah, maka kemarin saya tanya di hadapan para tamu, ada tentara, ada polisi di kamarnya Abah Lutfi, Bah. Dijawab, Bah, kula menurut berso, apa le? Kok Abah itu dulu manggil saya juragan, kenapa, Bah? Loh, aku lah yang ndongake awakmu to le. Saya itu mungkin orang yang bukan penderek di dalam, yang paling sering mendapatkan asobah, sisa makanan dan minuman dari Habib Lutfi. Karena kebetulan Mamah Salmah, istrinya beliau, itu satu nasab dengan saya. Sehingga setiap kali beliau dahar, mesti saya disisani. Setiap kali beliau minum, mesti saya disisani. Dan saya meyakini, Pak, keberkahan dari orang-orang soleh. Makanya kenapa kemudian Imam As-Syafi'i mengatakan uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Jadi jenengan niat mawon, saya yakin malam hari ini di atas panggung banyak orang soleh kecuali saya. Ini banyak-banyak orang alim. Jenengan datang ke sini niatnya seneng saja sama mereka orang-orang soleh. Amin. Ini banyak kiai di sini, tapi mohon maaf, para kiai cukup saya matur, kita di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ingat, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Bagi Gus mbahmu, aku urung diwenehi bagi. Kayak bosok cangkemnya. Kamu nanya. Ente kadang-kadang. Kalau Pak Sekda nggak paham berarti Pak Sekda tua. Ini bahasa anak muda Pak Sekda. Satu lagi yang lagu paling digemari sama Pak Sekda. Begitu sulit. Lupakan silit. Saya mencintai orang soleh, kata Imam As-Syafi'i, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Saya kasih contoh sederhana Pak Bu. Saya punya penggemar berat di Kalimantan Selatan. 7 jam dari Banjarmasin. Anaknya hamil muda. Setiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah, setiap tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untung pedalaman Kalimantan yang meteng. Coba kalau orang Semarang, orang pasti curiga, jangan-jangan sing ngetengi Miftah. Anaknya matur sama bapaknya, Pak, bisa nggak sowan ke Jogja? Ngapain di mbok minta doa video dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Bapaknya punya uang 300.000 berangkat ke Jogja. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang nggak punya duit. Delala Pak, kan Anda tahu. Sebelum Ramadan kemarin saya mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori.
Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk gambarnya, bokongnya gambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan kata-katanya belas gak asik. Pengajian saya sekian tahun yang lalu, silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Begitu dia nunggu di pelabuhan, dia bingung mau nyebrang gak punya duit. Ada truk Pak datang. Bokongnya ada gambarnya Gus Miftah. Bapaknya ini mendatangi sopir truk. Pak, Anda mau kemana? Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magelang. Kenapa trukmu digambari Gus Miftah? Saya jamaahnya Gus Miftah. Gantian sopir truk bertanya, Bapak mau kemana kok kelihatan bingung? Saya pengen ke Jogja, pengen sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Ya sudah Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Yuk Bapak, saya antar, saya mau pulang ke Magelang, saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba, bokong truk saja memberikan syafaat. Apalagi kalau kamu cinta dengan orang soleh, apalagi cinta dengan Kanjeng Nabi. Itu belum seberapa Kiai. Saya ngaji di Belanda. Insya Allah saya besok tanggal 30 saya berangkat umroh, tanggal 5 saya berangkat ke Eropa sampai tanggal 20. Nah, 2018 pas pengajian saya viral di klub malam, saya dapat undangan dari Belanda. Orang Belanda nggak percaya apakah pengajian di klub malam dan di lokalisasi itu ada manfaatnya. Akhirnya wartawan Belanda ikut ke Jogja, ikut pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Begitu masuk lokalisasi, lihat orang pengajian, dia heran. Setelah itu kemudian dia bertanya, coba saya dikasih testimoni mbak-mbak PSK, apa manfaat pengajian sama Gus Miftah? Ada PSK angkat tangan Pak. Saya mau cerita. Kenapa Mbak? Saya kemarin terima tamu sebelum adzan subuh. Transaksi deal sama tamu, saya masuk kamar. Di dalam kamar saya mulai melayani tamu saya. Terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om, pending dulu ya Om. Tamunya tanya, emangnya kenapa? Itu adzan subuh Om, gak enak. Urusannya apa? Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya tamunya berhenti. Selesai adzan, tamunya bilang, Mbak, kamu saya bayar penuh, tapi nggak usah dilanjutkan. Lah kenapa Om? Aku yo jamaahnya Gus Miftah. Itu. Ayo. La ali an ana labihim syafa'ah. Oh, piye to iki lho. Jangan-jangan mbaknya kamu. Kok geting aku? Nah, keberkahan itu nyata. Tadi saya sampaikan cerita dari Habib Lutfi seperti itu. Kenapa? La ali an ana labihim syafa'ah. Nah, Lailatul Ijtima didesain untuk itu. Tidak hanya kita belajar ngaji, tapi juga belajar keberkahan. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Bagaimana kemudian keberkahan yang diyakini oleh orang NU itu nyata. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu memuliakan Imam Malik begitu mencintai muridnya Imam Syafi'i. Makanya Anda jangan kaget kalau banyak kesamaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Contoh dalam masalah kunut. Imam Hambali, Imam Hanafi, sholat subuh tidak menggunakan kunut. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i sama-sama menggunakan kunut. Satu ketika Imam Malik bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, itulah Kanjeng Nabi. Karena beliau tidak bisa ditasabuh oleh setan iblis laknatullah alaih. Tapi kalau Anda mimpi ketemu saya, bisa jadi itu Anjasmara. Yang ganteng aku. Oke, kono mbahmu. Nah, di dalam mimpi itu ternyata apa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Malik, wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik kaget. Imam Syafi'i kok ampuh men, nganti Kanjeng Nabi titip salam untuk muridku Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik ngutus santri senior untuk datang ke rumahnya Imam Syafi'i. Datang dengan tergopoh-gopoh, dia sampaikan, Pak Kiai, saya ada titipan pesan dari Kiai Imam Malik. Oh boleh.
Tadi malam Imam Malik mimpi bertemu Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menitipkan salam untukmu wahai Imam Syafi'i. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i begitu bergembira, kemudian dia ingat harus membalas kebaikan sang santri ini. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha. Apa yang dia lakukan? Jubah dia yang paling bagus dilepas, kemudian diberikan kepada sang santri. Dibawa pulang, dilihat oleh Imam Malik. Sang santri banyak tersenyum dan bahagia. Ditanya, "Le, kowe ngopo kok seneng banget?" "Kulo seneng Kiai, saya diberikan jubahnya Imam Syafi'i." Apa kata Imam Malik kepada santri ini? "Mas, santri, boleh nggak saya pinjam jubahnya?" "Untuk apa Kiai?" Imam Malik, "Saya pengen mencuci jubahnya Imam Syafi'i, dan bekas air cucian dari jubah itu akan saya minum." Kemudian sang santri bertanya, "Kiai, bukankah Imam Syafi'i itu muridmu?" Apa jawaban Imam Malik? Kamu hati-hati, Imam Syafi'i itu bukan manusia biasa. Sampai Kanjeng Nabi saja nitip salam kepada Imam Syafi'i. Coba Anda lihat, bahkan bekas air cucian jubahnya Imam Syafi'i diminum oleh Imam Malik, gurunya. Ini menandakan apa? Bahwa keberkahan itu nyata, bahwa keberkahan itu ada. Makanya dulu saya sangat tersinggung, Pak, ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan apa? Tabarukan itu nggak ada dalilnya. Monggo Kiai. Karena banyak kiai yang datang, mohon izin saya pulang ya. Mereka longgar bunyain dhuwur gendeng nih, kok longgar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi, bahwa betapa tabarukan itu nyata. Makanya dulu saya sangat tersinggung ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan apa? Minum bekas minum kiai itu nggak ada dalilnya dan nggak ada berkahnya. Yang membuat saya tersinggung apa? Video klip yang ditampilkan adalah ketika Mbah Maimun Zubair selesai ngaji, kemudian bekas air minum simbah itu untuk rebutan para santri. Berarti dia tidak pernah membaca cerita sejarah ketika Imam Malik mencuci bajunya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Maka kemudian apa? Orang ini dua-duanya luar biasa. Imam Malik mencintai Syafi'i, Syafi'i mencintai Imam Malik. Satu ketika Imam Syafi'i pengajian di Masjid Nabawi, Imam Malik datang mengendap-endap pengen mendengarkan pengajian dari Imam Syafi'i. Karena beliau khawatir kalau datang terang-terangan akan mengganggu fokusnya Imam Syafi'i. Mendengar pengajian Imam Syafi'i, Imam Malik menuliskan khot di tembok Masjid Nabawi. Apa bahasanya? Man arada ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Selesai ngaji, Imam Syafi'i keluar, melihat tulisan gurunya, beliau sangat hafal dengan khotnya. Apa yang kemudian beliau tulis di bawah khotnya Imam Malik? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini adalah muridnya Imam Malik. Dan ini kita bisa belajari Bapak Ibu di malam Lailatul Ijtima. Maka saya bilang tradisi ini harus kita pertahankan. Kecintaan Imam Malik kepada Imam Syafi'i melahirkan keberkahan yang luar biasa, dan saya meyakini kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama insya Allah melahirkan keberkahan yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Makanya nyuwun sewu, walaupun saya sakit kalau udah ngomong NU Pak, alhamdulillah saya semangat. Apalagi ketemu wajah-wajah sing masa aking ini, ya Allah enak. Kayak rupanya kayak kota infak. Maka saya niati, saya malam hari datang atas nama cinta. Dan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang.
Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Wah. Alhamdulillah. Ayo selamatan dhisik ya. Ben kerja campur iwi, aku main kemeringet. Sapa nganti dadi obat. Ele. Ora mangan nek cangkeme iki jan. Ya, karena orang Jawa itu kalau bikin pengajian mesti acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untu. Ele selawatan le, tak ngopi dhisik le. Ki baru ning kene pengajian kiai ngiling dhewe ki ning kene. Jamaah. Musik. Sing nyanyi ki aku ra kowe. Sok tau. Kowe ki rasa terlalu semangat. Amplopmu ra jelas. Seperti kopi, cinta itu soal rasa bukan kata. Saya harus ngopi Kiai, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Apa Mbak panas? Ya, kalau saya dikasih kopi panas harus langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya. Mbak-mbak belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Ya. Ora kaya raimu ora. Iki rai apa papan karambol. Shallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Oh, jadi banding-banding kowe iki ngundang Gus Miftah apa Dani Caknan. Pilih Joko Tingkir apa Joko Kendil? Wong-wong Edo ini terlalu latah gitu. Ngono wong mlaku musafir, unuk-unuk macan putih wali matamu. Saya itu punya banyak sekian jamaah sing gaweane musafir mlaku bertahun-tahun. Ya biasa-biasa saja gitu loh. Ono bono ngojek goblok. Ada wali macan putih bono ngojek. Ya biasa, itu fenomena yang biasa-biasa saja loh. Malah ono Joko Kendil teko matakoni kamu nanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, lagu Joko Tingkir tapi siirnya tak ganti siir merah putih yo. Gus, itu kan lagunya kontroversi. Sopo sing kondo? Aku malah seneng kok. Gula sing nyanyi bocahku le jenenge Percil. Nah saya bilang kontroversinya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, justru betul. Soalnya zaman Joko Tingkir iki onone mung telu, degan, kopi, dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Wong zaman Joko Tingkir ora ana boba tak kandhani. Lah Joko Tingkir ngombe dawet niku bener. Zaman Joko Tingkir wis ana dawet. Lah bapak-bapak kiye niki tindak saking Purworejo teng Kebumen ngliwati jembatan Butuh. Kuwi ana bakul dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Delokan ke lo ning Purworejo lo jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rokok klobot mereke codot, utang ngotot nyaure alot, tuku kotang ning pasar Jagir, nagih utang adi blokir. Wonge tekoi, biasanya jilbabe oren. Sing jilbabe abang insyaallah nggih luwih parah. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep Semarang kaline butek, sing disayang matane. Minum kopi rasanya nikmat, beli pisang di tengah kota, mari ngaji dan bersolawat dari Semarang untuk dari Semarang untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki ibu-ibu, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, bibang wedok. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Ada fatayat di sini nggak? Ada fatayat nggak? Ada. Muslimat? Ada. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem.
Ya wis fresh care. PPU paling nggih. Oh, ana rondo to mriki. Dolan ning sawah dus ning kali kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi, ora wani. Emangnya aku cowok apaan? Alhamdulillah Kiai, bojo kula setunggal Kiai. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Tapi saya punya prinsip, nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan riak nggak dapat pahala. Aku ramarai Kiai NU Semarang ki duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca angel diguwak dosa. Mila ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Setuju ibu-ibu? Enggak, karena saya sangat menghargai perempuan. Karena bagi saya ingat perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Betul. Ngono Pak Sekda. Alah sekdane lak ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone ya kik. Aku mbok takon kiai-kiai sing ning panggung niki lho, sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Embuh wong wedok iki model apa ngono lah gumun. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis, misi satu, misi keagamaan. Dan ini bisa disampaikan melalui mimbar-mimbar Lailatul Ijtima. Maka nyuwun sewu, di mana-mana kalau wong NU ngundang ngaji kula, langsung saya arahkan. Acarane nopo? Mau ngene Gus, pun digawe Lailatul Ijtima. Jangan sampai wong NU kelangan NU-ne tapi ora krasa. Contoh, saniki kata Kiai, masjid-masjid NU, tapi amale wis ra NU meneh. Contoh, tahlilan diganti pembacaan kalimah thayyibah. Kuwi iki apa? Lak tahlilan kuwi mesti kalimah thayyibah, tapi lak kalimah thayyibah urung mesti tahlil. Pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya naik panggung langsung saya baca Pancasila. Karena Pancasila itu juga kalimah thayyibah. Sing tegas ngono lho, acara apa? Tahlilan. Ketok NU nih. Ana meneh ziarah kubur diganti Pak sakniki wisata religi. Alah kuwi iki bahasa apa to yuyu. Lah wong awakmu sowan Mbah Soleh Darat As-Samarongi wisata religi. Wisata kok ning kuburan, wisata uka-uka apa ngawur wae. Bahasane mbah-mbahe dhewe mbiyen ziarah kubur, rasa mau ganti-ganti ngono lho. Coba teng masjid napa niki Pak? Baitul Amin. Lak sore ana ngaji bocah-bocah ana apa ora? Enten. Jenenge napa? Ayo kowe. Lah awakmu nganggo TPA aku nyuwun sewu. TPA kuwi gaweane wong PKS digedhekke karo wong Muhammadiyah. Cara mbahe dhewe mbiyen jenenge mboten TPA, tapi napa? Madrasah Diniyah. Madin. Loh, Muhammadiyah silahkan pakai TPA. NU ojo kehilangan NU nih, tetap pertahankan. Soalnya ini nyuwun saya Pak. Wong-wong Wahabi niku paling seneng ngapelingi masjid-masjid Wahabi. Ngerti-ngerti ana tulisannya masjid Wahabi. Padahal niku masjid wong NU. Soalnya napa? Orang NU nggak pernah fokus, nggak pernah ngeh terhadap hal-hal seperti itu. Kue pecine NU, tapi amalia mboten NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Tapi ini kita tenan iki, mumpung ketemu kanca-kanca NU nggih.
Kula niku ikhlas, peci ana tulisane NU rapopo, blangkon tulisane NU rapopo, kudung tulisane NU rapopo, baju NU rapopo, kaos NU rapopo. Tapi aku ra ikhlas lak sarung mau kayak tulisan NU. Coba jenengan bayang nggih, awakmu nganggo sarung NU, ngising ning toilet sarunge ra mok copot. Kuwi lak padha karo gambare NU kon nyawang silitmu. Suul adab niku tak kandhani. Kula ora setuju tenan niku. Awake dhewe niki nyuwun sewu, kadang-kadang kebablasan gawe undangan penganten. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Fungsine undanganmu mok tulisi arum 21 ki tinggi apa? Men ketok islami. Lah men ketok islami, mbok sesuk paesmu raine kaya kubah kae. Ayo. Mbok gawe undangan niku biasa-biasa mau tulisi ayat. Kebiasaane awake dhewe niki maca undangan, bar diwaca undangane diguwak. Kuwi berarti awakmu guwak ayat. Mbok sederhana mawon. Mohon hadirnya atas pernikahan kami hari Selasa tanggal ini jam sekian. Ngisore ditulisi mohon 200.000. Rampung toh. Gayane mohon doa restu. Diwene restu ana 200.000 ya merongos kok dadakno. Le kula pesen ya, aja gawe sarung NU li. Eman-eman NU ning. Nggih napa mboten? Wis to, baju ora apa-apa wis men ketok NU, peci ya ora apa-apa, blangkon ya ora apa-apa. Ora usah kakan ngomong sing penting manfaat nggih NU. Contone blangkon niku, Muktamar NU wingi ning Lampung. Awakmu ngerti, aku kon nyumbang NU. Payu piro blangkon ku le? 900 juta. Ak sumbangke panitia Muktamar NU teng Lampung. Blangkon aku gawe 90.000, tak nggo 10 tahun, payu 900 juta kiai. Ayo kowe. Blangkone wis 900 juta, piye sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon goblok. Meneh, sing kelangan meneh awake dhewe niki, sadurunge kula teruske misi kebangsaane. Cara ngajine simbah-simbah kiai yang di atas panggung biyen niku le. Kuwi ngaji Qur'ane awale nganggo kitab jenenge turutan. Metode ngajine jenenge Al-Baghdadiyah. Sakniki wong NU malah melu-melu nganggo Iqra. Iqra niku gaweane Kiai Haji As'ad Umam Muhammadiyah Kota Gede. Kuwi berarti napa? Awake dhewe buangga nganggone wong Muhammadiyah nglalekke tinggalane simbah. Lah kula sing jenenge fastabiqul khairat niku nyuwun sewu. Muhammadiyah silakan nganggo Iqra, awake dhewe turutan atau yang semisal dengan turutan. Nggih napa mboten? Ayo tak takon saiki ning masjid-masjidmu niku nganggo turutan apa Iqra? Kalah kita, Pak. Mbah-mbahe dhewe mbiyen niku Pak Sekda turutan. Pak Sekda nggih turutan nggih, turutan. Alif ba tak sampai apal, makharijul hurufnya benar, nyuwun sewu. Baru dieja. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Lho, mbiyen nak ngajine ngoten niku. Zaman biyen rungono pelen ngajine nganggo sentir. Nggih. Begitu ngaji minyak entek, Pak Kiai kirim surat ning wali santri nganggo bahasa turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, mbayar ro. Delala bapakne musim paceklik ra duwe duit, le. Bapak rung iso mbayar, surate kena Pak Kiai. Surate sini nopo? Sod fatkah so. Ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Akhirnya kiai ini jengkel, kiai ini mantan preman, rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ngajar kon bayar, malah pak kiai kon sabar. Suratnya kaya bapakmu, dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Lah matamu banter. Kula mbiyen ki lak ngaji, Pak, nganggo sendir nika. Bar ngaji turune ning masjid. Isuk subuh tangi, irunge ireng kabeh tak kandhani. Nggih kiai nggih jaman biyen niku. Iki sedora ngerti kabeh tak kandhani.
Cah nom-nom ki ra ngerti ini. Kuwi ngono ngaji lungguh ngarepe kiai tungkake slonjorke. Kowe ngaji kitab taklim ki ra kena memanjangkan kaki di hadapan kiai ki ra kena. Lah tungkakmu mulus ngono mending. Tungkake meletek-meletek. Nyong nyoh ngono. Napa asam urat? Tak tambani lah asam urat. Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate niku mari niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, satu tadi misi keagamaan dengan muhafadzah alal qadimi sholih. Bagaimana dengan misi kebangsaan? Misi kebangsaan Nahdlatul Ulama itu apa? Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati dan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Bapak Ibu, sikap kita bernegara niku pripun to? Coba dibaca Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita harus menjadi pribadi yang wasatiyah. Khairul umuri awsatuha. Dalam konteks berbangsa, wasatiyah niku pripun? Pemerintah bener didukung, pemerintah salah dikritik tapi dengan cara yang baik. Saya kemarin tanggal 11 Oktober diminta Presiden untuk berbicara di hadapan Investor Daily Summit 2022 di gedung JCC, Jakarta Convention Center. Saya diminta berbicara bagaimana sikap umat Islam menghadapi resesi global 2023. Lak mumet ndasku to kuwi. Iki kon ngomong apa? Sing teko presiden, menteri, pengusaha luar dan dalam negeri. Sing teko wong 1000 pengusaha kabeh. Investor Daily Summit 2022. Sama pas Pampres saya dikasih waktu 7 menit. Akhirnya saya bilang, lawang duwe iman apa meneh wong desa, resesi global niku ora bakal wedi. Karena resesi itu hanya akan berimbas kepada 3% orang kaya di Indonesia. Lawang desa santai mawon. Soalnya napa? Wong desa niku nyuwun sewu, apa-apa mangan tandurane dhewe. Mangan sayur-sayure dhewe. Mangan beras-berase dhewe. Mangan endok-endoke ayame dhewe kok ndoke dhewe. Lah saya bilang, kalau kita berbicara soal investasi, orang luar negeri pengen investasi teng Indonesia. Niku lah syaratnya mung siji. Kepercayaan rakyat kepada pemimpin itu harus kuat. Soalnya nopo? Lah rakyate mawon karo pemimpine kuwi ora seneng, ya otomatis orang luar negeri ora bakal seneng. Maka saya sampaikan cerita di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid niku khalifah top, tapi yang duwe salah. Didatangi sama ulama-ulama yang agak keras. Maka saya bilang sama Presiden, mohon maaf Pak Jokowi, kalau hari ini ada ulama-ulama keras, sudah dari dulu ada ulama sing cangkeme atos. Ulama-ulama ini mengatakan apa sama Harun Ar-Rasyid? Ini nasihun lak, Harun Ar-Rasyid, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusaddidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Falatajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong anda jangan marah dengan saya. Kira-kira begitulah. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Harun, Musa, fakulalahu qawlan layyina. Berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaan saya sekarang begini, apa Pak Jokowi kuwi luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Kiai Ma'ruf? Hari ini dunia terbelalak dengan G20 yang ada di Bali.
Itu saja Pak. Orang yang benci dengan pemerintah tetap saja mencari jeleknya. Dulu orang membangga-banggakan Malaysia, sekarang Malaysia bangkrut, Indonesia ekonominya di atas Malaysia. Kurang bangga apa kita dengan Indonesia? Penanganan COVID-19, tanya Pak Sekda, TNI Polri bersama pemerintah menjadikan bangsa Indonesia termasuk negara paling cepat keluar dari pandemi COVID. Kurang apa? Awakmu saiki pengajian wis ora nganggo masker. Kuwi sing nganggo masker orang mergo wedi COVID, merongos tak kandhani. Dulu orang membangga-banggakan Presiden Turki Erdogan, katanya hebat. Sekarang lira anjlok. Napa wong Indonesia kok senengane piknik teng Turki? Soale ning Turki saiki apa-apa murah. Kita kurang apa? Oh, Gus Miftah Jokowi banget, nanti dulu. Pak Jokowi salah, pernah saya kritik. Masih ingat bapak-bapak, legalitas miras ditekan sama Pak Jokowi. Saya orang yang pertama kali protes, kumpulkan semua media, ketemu kali kulo. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya bilang, Pak Jokowi, saya Miftah, saya menolak legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr di dalam Al-Quran qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak. Satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi adalah es batu. Sehari berikutnya Pak Praktik Mensesnek telepon saya, Gus, kritiknya didengar sama Presiden, besok mau dibatalkan. Batal? Berarti nopo? Pemerintah tidak anti kritik, tapi kritiklah dengan cara yang baik. Fakulalahu qaulalayyina. Coba Anda lihat di Gorontalo, mahasiswa nolak BBM, mengatakan apa? Pak Jokowi menyebut nama kelamin. Ora pantes, Pak. Artinya apa? Coba kita belajar. Orang itu hari ini kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap benci. Makanya ini koteng mahfudat ono unanan apa Pak Kiai? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah seneng, seburuk apapun akan kelihatan baik. Tapi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap kelihatan jelek. Ibu kota pindah ke Kalimantan, orang semuanya teriak-teriak, Pak Jokowi ngawur, kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Bahkan mengatakan apa? Ketika Presiden minta tanah dan air dari semua daerah di Indonesia, Jokowi musyrik, percaya dengan dukun. Untung waktu itu belum ada Samsudin. Oh tenan. Jokowi percaya dengan klenik. Kenapa membuat ibu kota harus minta tanah dan air dari masing-masing daerah? Kulo belani. Saya punya analogi. Coba Anda lihat. Masjidil Haram dilanja kebanjiran luar biasa. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Apa yang terjadi? Semua kabilah di tanah Arab berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan sampai terjadi hampir saling bunuh di antara masing-masing kabilah. Kemudian terjadi kesepakatan konsensus. Apa konsensusnya? Barang siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang paling berhak untuk memasangkan Hajar Aswad. Dan Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Nabi Muhammad ketika muda. Apakah beliau egois? Tidak. Nabi Muhammad membuka serbannya, Hajar Aswad ditaruh di atas serban, ketua kabilah masing-masing diminta untuk membawa ujung serban, dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat baru Nabi Muhammad yang memindahkannya ke dalam tempatnya. Apa semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Persatuan, semangat menghargai masing-masing kabilah. Tidak enggak kita berpikir, kenapa Nabi Muhammad, kenapa Presiden Jokowi menghadapi tanah dan air dari masing-masing daerah? Satu, Presiden Jokowi membawa semangat persatuan. Yang kedua, menghargai kearifan lokal, sehingga masing-masing daerah memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota negara yang baru yang ada di Kalimantan.
Mantap. Kudune pola pikire lak ngono to, Pak. Ora mau goleki salahe tok. Coba kita lihat Masjid Demak. Masjid Demak iki proyeknya sapa, Nduk? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijaga. Umpama Masjid Demak kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijaga kira-kira dadi apa ora? Dadi, Pak Wali. Pak Sekda bangun masjidnya dadi kok. Senajan to semene njaluk pengusaha. Apa meneh Kanjeng Sunan Kalijaga? Tapi coba Anda lihat. Sunan Ampel urun tiang. Sunan Bonang urun tiang. Sunan Gunung Jati urun tiang. Tiang satu lagi dibuat saka tatal Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa semangat yang dibawa? Persatuan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Maka dikatakan afdalul amali bil jamaah. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman kuwi goblok, badannya besar, bajunya es. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sapa sing paling goblok? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo mau tonton. Makanya kula sering matur, wong Indonesia niku sakniki profesine kathah seperti wasit sepak bola. Napa niku? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kuwi wasit bal-balan. Sing paling cilaka meneh sapa? Wasit tinju. Ana wong rangkulan, dipisah, wong antem-anteman dijarke kan goblok kuwi. Pripun Pak masuk? Masuk Pak. Kiai larang sih. Itu kemarin saya sampaikan di hadapan Presiden. Kalau pengen investor masuk, ya percaya karo pemimpinmu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Akhirnya saya ngaji 7 menit, Pak Jokowi guyu tok. Rampung pengajian, ngaji 7 menit mulai sangoni 150 juta. Wah. Lah ning PCNO Kota Semarang. Murah dinyang. Menehi degan rana bukaane goblok. Angel. Iki degan apa cengkir to, Kang? Ya. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Dong gowo HP apa ora? Ya HP-ne duripke yo. Ayo. Lalatul ijtima main murup, ayo. Ayo sing go HP duripke, sing ora nguripke HP kancane Samsudin. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo lampune pateni lara iso mati yo ketua panitiane pateni. Semuanya diangkat. Woi, sini dulu masjid. Oke, mesti flashnya cross kayak. Flashnya redup. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali rebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaco temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua misi yang diemban oleh Nahdlatul Ulama, misi keagamaan dan misi kebangsaan. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dan misi kebangsaan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati dengan PBNU. P-nya adalah Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah nuwun sewu NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah Indonesia semakin jaya. Sampun jam 10:30. Saya mau pindah tempat. Iki urun mung 1000 cerewet. Mesake sing jamaah mriko, kula nggih pun kemringet, dongake Gus Miftah sehat nggih. Mudah-mudahan insyaallah selama Indonesia ada NU, insyaallah Indonesia akan tetap terjaga. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.